warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas penelitian operasional tentang transportasi dengan kelompok Abram Rosi dengan NIM 125, Bima Putra Pranoto dengan NIM 163, Tegar Ade dengan NIM 036, saya sendiri Rizky Subuktianam dengan NIM 156, Gibran Nurkartiko dengan NIM 152. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pemilihan judul. Transportasi yaitu komponen penting dalam operasional perusahaan karena sangat berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mendistribusikan produk ke lokasi gudang ataupun tempat tujuan pemasaran. Menurut Edi Herjanto, pada tahun 2008-219, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber yang menyediakan produk dengan sama ke tempat tujuan secara optimal. Kegiatan distribusi dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga permintaan dari beberapa tempat tujuan dapat terpenuhi dari beberapa sumber yang masing-masing sumber memiliki kapasitas yang berbeda. Alokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengangkutan yang bervariasi dikarenakan jarak dan kondisi antar lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan metode transportasi dapat diperoleh suatu alokasi distribusi barang yang dapat meminimalkan biaya total transportasi. Metode transportasi adalah aplikasi dari model program linear yang dapat memecahkan masalah minimisasi biaya pengiriman atau distribusi dari pabrik atau sumber M ke tempat tujuan N. Program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Metode transportasi dalam program linear ini memiliki beberapa solusi penyelesaian yang yaitu terhadap penyelesaian awal dengan menggunakan metode Northwest Corner, Least Cost, dan Vogels Approximation atau VAM, dan metode penyelesaian akhir atau optimal dengan menggunakan metode stepping stone dan metode modified distribution atau MODI. Perusahaan yang sering melakukan pendistribusian produk secara berkala, salah satunya adalah Perum Bulog Indonesia, yaitu merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menangani kebutuhan pangan pokok dalam negeri seperti beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Perum Bulog memiliki program kerja yaitu melakukan pendistribusian beras, baik beras subsidi atau yang sering disebut beras miskin atau raskin maupun beras non-subsidi. Pendistribusian beras tersebut dilakukan melalui gudang ke tempat tujuan di berbagai kabupaten atau kota. Oleh sebab itu, perusahaan selalu melakukan pemerataan stok beras pada setiap gudang baik yang berlokasi di kota maupun luar kota dalam wilayah Sumsel dan Babel. Dalam kegiatan pendistribusian produk ke mereka, Perum Bulog dibantu oleh Jasa Prima Logistik atau JPL yang merupakan anak perusahaan dari Perum Bulog itu sendiri. Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel memiliki 5 gudang untuk melakukan pemerataan stok beras ke wilayah lokal yaitu Sumsel dan Babel. Dalam proses pemindahan beras dari 5 gudang tersebut, Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel mengirim beras ke 4 gudang yang berlokasi di luar kota Palembang dan ke Provinsi Bangka dan Belitung. Biaya pemindahan beras lokal tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut. Berikut tabel transportasi pemindahan beras lokal atau MOVLOG pada Perum Bulog Sumsel dan Babel tahun 2016. Perbandingan biaya pengiriman beras setiap bulan tidak bisa dilihat dari biaya total karena setiap bulannya perusahaan memindahkan beras dengan jumlah yang berbeda. Perbandingan dapat dilihat dari rata-rata biaya atau per kilogram dari alokasi yang berbeda.
yang dikeluarkan perusahaan pada setiap bulan yang dapat dilihat pada tabel di atas. Secara jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan per kilo beras cenderung tidak stabil. Dari data wawancara yang penulis peroleh dari Perum Bulog, Divre, Sumsel, dan Babel, alokasi pemindahan beras dari gudang asal ke gudang tujuan kurang efisien, karena alokasi dipilih berdasarkan perkiraan jarak terdekat dengan persediaan tanpa mempertimbangkan biaya dari masing-masing gudang asal ke masing-masing gudang tujuan dengan pengiriman yang bulan lalu. Selain itu, permintaan dari satu gudang tujuan hanya dialokasikan ke satu gudang asal yang memiliki persediaan terbanyak meskipun biayanya lebih besar dari gudang asal yang mempunyai persediaan lebih sedikit. Perusahaan menganggap jika satu kali permintaan dialokasikan ke satu gudang dapat menghemat waktu dan tidak merepotkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan biaya pemindahan beras lokal menggunakan metode transportasi. Studi kasus pada Perum Bulog, Divre, Sumsel, dan Babel. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi masalahnya antara lain yaitu yang pertama, perusahaan tidak menggunakan metode khusus dalam pengalokasian pemindahan, melainkan hanya memperkirakan jarak tempuh terdekat dan hanya memilih satu alokasi pada setiap satu permintaan beras dari gudang tujuan. Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemindahan beras dari beberapa gudang ke gudang lain relatif besar. Berdasarkan masalah di atas, penulis menarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode transportasi dapat mengefisienkan alokasi dan biaya pemindahan beras lokal Perum Bulog, Divre, Sumsel, dan Babel. Yang kedua, apakah terdapat selisih perbandingan biaya sebelum penerapan metode transportasi dan sesudah penerapan metode transportasi. Ruang lingkup Lanjut. pembahasan. Untuk memperjelas pembahasan yang disajikan, maka ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam laporan ini adalah 1. Data sekunder yang akan diterapkan menggunakan metode transportasi adalah pada bulan Desember 2016. 2. Metode untuk menentukan solusi awal menggunakan metode Vogels, sedangkan solusi optimum menggunakan metode stepping stone. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui penyelesaian alokasi pemindahan beras pada masalah transportasi studi kasus pada Perum Bulog, Divre, Sumsel, dan Babel. 2. Mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada setiap pemindahan beras studi kasus pada Perum Bulog, Divre, Sumsel, dan Babel. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Memberi bandingan alokasi distribusi beras dengan menggunakan metode transportasi dan tidak menggunakan metode transportasi. 2. Mempermudah perusahaan dalam mengalokasikan pendistribusian beras dari gudang ke 4 tujuan dengan lebih baik. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai permasalahan transportasi. Metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian. Penulis mengambil objek penelitian laporan akhir ini pada Perum Bulog, Divre, Sumsel, dan Babel, Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1, Duku Ilir Timur 2, Palembang. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka mengenai jumlah beras yang didistribusikan ke daerah tujuan serta biaya pendistribusiannya. 2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.
yaitu informasi mengenai sumber, pabrik, gudang, atau distributor, daerah tujuan pendistribusian, bagian proses distribusi, alat transportasi distribusi yang digunakan, dan metode transportasi yang digunakan. Sumber data menurut Sugiono, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu satu, data primer. Data primer merupakan data yang didapat baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam laporan ini penulis dapat langsung dari karyawan Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel yang berhubungan dengan masalah transportasi seperti banyaknya gudang beras Perum Bulog yang ada di kota Palembang, tempat tujuan pendistribusian beras dari gudang, biaya angkut dari setiap pendistribusian, jumlah persediaan beras dari setiap gudang, jumlah permintaan beras dari setiap tempat tujuan, dan biaya pendistribusian keseluruhan. Selanjutnya dilanjutkan Gibran. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder dalam laporan ini penulis dapatkan dari berbagai macam referensi dari buku, jurnal, hasil dari penelitian pihak lain yang telah dipublikasikan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti data mengenai tabel transportasi, penyelesaian menggunakan metode transportasi, Vogels Approximation Method atau FAM, atau Stepping Stone, dan data yang diperoleh langsung dari Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel berupa alur dan jumlah pemindahan beras lokal atau MAVLOG pada tahun 2016. Metode pengumpulan data. 1. Studi pustaka. Penulis mencari bahan yang dibutuhkan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan metode transportasi dalam manajemen produksi dan operasi. Selain itu, penulis membaca jurnal-jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan metode transportasi. 2. Riset lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam riset lapangan adalah wawancara. Menurut Yusi dan Umiyati, wawancara adalah percakapan dua arah atau inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu karyawan Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel yang mengolah data mengenai kegiatan pendistribusian beras di Kota Palembang untuk mengumpulkan data yang diperlakukan dalam penelitian ini. Analisis data. Metode transportasi awal Vogels Approximation Method atau FAM. Solusi awal menggunakan metode pendekatan FAM dengan mengikuti langkah berikut. 1. Hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom. Opportunity cost untuk setiap baris I dihitung dengan mengurangi nilai IJ baris yang sama. Opportunity cost kolom diperoleh dengan cara yang serupa. Biaya-biaya ini adalah penalti karena tidak memiliki kontak dengan biaya minimum. 2. Pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar. Jika terdapat nilai yang sama, maka pilih secara sembarang. Alokasi unit barang sebanyak mungkin ke kotak dengan nilai CIJ minimum pada baris atau kolom yang dipilih. Untuk CIJ terkecil, XIJ sama dengan minimum atau SI dan DJ, arti penalti terbesar dihindari. 3. Sesuai penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan,
hilangkan semua baris dan kolom di mana penawaran dan permintaan telah dihabiskan. 4. Jika semua penawaran dan permintaan belum dipenuhi, kembali ke langkah 1 dan hitung opportunity cost yang baru jika semua penawaran dan permintaan terpenuhi, maka solusi awal telah diperoleh. Akan dilanjutkan oleh Tegar Adik. Metode transportasi akhir stepping stone. Solusi optimal dengan menggunakan metode stepping stone ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Untuk variabel non-basis kotak kosong dilakukan proses loop atau jalur tertutup. 2. Hitung perubahan harga dari tiap proses jalur tertutup. Bila semua positif, semua solusi sudah optimal. Apabila masih ada yang negatif, lanjutkan ke langkah selanjutnya. 3. Pilih variabel non-basis yang bersangkutan dengan jalur tertutup dengan perubahan harga yang paling negatif. Namakan EV. Alokasikan EV sebesar min XIJ pada jalur tertutup yang bersangkutan. Kurangkan tiap elemen XIJ pada jalur-jalur tertutup tersebut dengan nilai minimum XIJ. Tambahkan tiap elemen XIJ plus pada jalur tertutup tersebut dengan minimum XIJ. 4. Kembali ke langkah 2. Beberapa hal yang penting perlu disebutkan dalam kaitannya dengan penyusunan jalur stepping stone. 1. Arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. 2. Hanya ada satu jalur tertutup untuk stepping stone kosong. Jalur harus hanya mengikuti kotak terisi, di mana terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Selanjutnya, baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur tertutup dapat melintasi dirinya. Sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Secara sistematis, permasalahan transportasi dapat dimodelkan sebagai berikut. Dengan keterangan CIJ biaya transportasi per unit barang dari sumber I ke tujuan J. XIJ sama dengan jumlah barang yang didistribusikan dari sumber I ke sumber J. AI sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau kapasitas dari sumber J. Dari sumber I, BJ sama dengan jumlah barang yang diminta atau dipesan oleh tujuan J. M banyaknya sumber, N banyaknya tujuan. Suatu masalah transportasi dikatakan seimbang, balance program, apabila jumlah penawaran pada sumber I sama dengan jumlah permintaan pada tujuan J. Dapat dituliskan sebagai berikut. Bentuk umum dari tabel transportasi dapat dilihat pada tabel berikut. Inilah contoh pada tabel transportasi dengan keterangan pengiriman barang dari pabrik I sama dengan 123 sampai dengan M. Pengiriman barang ke tempat tujuan J. XIJ sama dengan jumlah barang yang dikirim dari SI ke DJ. CIJ sama dengan biaya pengiriman per unit dari SI ke DJ. M sama dengan jumlah pengiriman dari pabrik
atau gudang SI. N. Jumlah pengiriman ke lokasi tujuan DJ. S. Sama dengan kapasitas pabrik atau gudang SI. D. Banyaknya permintaan tujuan DJ. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.